Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sarahli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat berupa kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan keterang menerang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal sistem politik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Paramita, NPM 091158041907. Saya dari kelas A, semester 3, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Repang. Apa sih itu lingkungan eksternal? Secara umum, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar, yang mungkin juga dapat berpengaruh pada kehidupan setiap individu. 1. Tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Tujuan lingkungan eksternal sistem politik. Yang pertama, untuk menjadi forum bagi menjaga perdamaian dari kawasan. Yang kedua, untuk menjadi forum kerjasama dalam rangka membangun hubungan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang ketiga, untuk menjadi forum penyelesaian perselisihan antar anggota organisasi dengan sekawan, lintas kawasan maupun kawasan global. 2. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang pertama, sistem politik internasional. Sistem politik internasional adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional, yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antara negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Yang kedua, sistem ekologi internasional. Sistem ekologi internasional merupakan lingkungan sebagai tempat tinggal dan sumber dari kebutuhan kehidupan manusia. Sistem lingkungan internasional adalah subsistem dari berbagai negara yang ada, maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Lingkungan internasional yang merupakan milik bersama ini selayaknya harus bisa dilestarikan dan dipelihara bersama. Hal utama yang dibicarakan dalam sistem ekologi internasional adalah yang pertama, kelangkaan sumber daya, yang kedua, polusi lintas yurisdiksi sistem politik, yang ketiga, masalah-masalah sehubungan dengan kualitas lingkungan secara umum. Masalah ekologi internasional memaksa setiap sistem politik untuk melakukan adaptasi sesuai apa yang disepakati oleh rezim lingkungan internasional. Yang ketiga, sistem sosial internasional. Sistem sosial internasional adalah sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur. Sistem sosial internasional itu meliputi 1. Kebudayaan internasional. A. Pengetahuan atau akal budi adalah ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengalaman setiap masyarakat, bangsa, dan negara di dunia yang bersifat universal. Contoh, ilmu politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. B. Adat istiadat atau bahasa adalah kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa yang kemudian membudaya menjadi nilai bersama dalam setiap interaksi dengan masyarakat, bangsa, dan
suatu negara maupun dalam lingkungan pergaulan internasional. Contohnya bahasa daerah, nasional, dan bahkan internasional. C. Peradaban adalah kemajuan dalam kurung budi pekerti, kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Peradaban masyarakat internasional memiliki tingkat yang berbeda satu sama lain. Faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan, sistem politik, sejarah, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. 2. Struktur sosial internasional adalah kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Struktur sosial internasional ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan peradaban. Struktur sosial yang berdasarkan ekonomi dapat digolongkan sebagai A. Masyarakat maju, B. Masyarakat berkembang, atau masyarakat terbelakang. Struktur sosial yang berdasarkan peradaban dapat digolongkan sebagai A. Masyarakat elit, B. Masyarakat menengah, C. Masyarakat awan. 3. Sistem ekonomi internasional adalah kumpulan elemen atau unsur subsistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Bentuk lembaga-lembaga sistem ekonomi internasional ini adalah berupa organisasi ekonomi perdagangan, yaitu AFTA, APEC, NAFTA, Uni Eropa, WTO. Aktivitas lembaga ekonomi internasional adalah melakukan hubungan perdagangan ekspor dan impor atas barang dan jasa yang dibutuhkan. 4. Sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen atau unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Dalam rangka membangun sistem demografi yang teratur dan sejahtera, PBB menyerukan kepada seluruh anggota untuk menyelenggarakan program KB melalui pengaturan tingkat kelahiran dengan menggunakan sarana kontrasepsi berupa penggunaan spiral, pil KB, dan lain-lain. 3. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik. Peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Bebas menurut Guru Besar Hukum Internasional Muchtar Kusumatmadja berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sementara aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian internasionalnya, sebaliknya bersifat aktif. Indonesia sebagai aktor yang mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan, sikap dan keinginannya sebagai negara yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya
dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di Instagram saya @paramita_e. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.